Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jaya Dirgantara Putra Taju dari kelas D dengan NIM 2409511154. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Campylobacteriosis pada bearded dragon dan gejalanya pada manusia dan juga skomatanya sebagai inang dan juga cara penanganannya. Bakteri ini merupakan gram negatif, berbentuk spiral dan motil, dan juga sering ditemukan di pencernaan hewan maupun manusia. Penularan sangat sering bisa terjadi di manusia melalui konsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut, terutama daging unggas yang belum matang dan juga susu mentah atau kontak langsung dengan hewan pembawa. Gejalanya sendiri pada manusia itu sangat beragam, bisa diare darah, nyeri perut, demam, dan juga mual. Sementara pada hewan, infeksi bisa bersifat subklinis atau menyebabkan gangguan seperti enteritis dan abscessus, tergantung bakteri dan strain bakterinya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan Campylobacteriosis pada bearded dragon. Di Australia menunjukkan bahwa sekitar 33% sampel feses kadal yang sudah diambil dan juga diperiksa itu mengandung Campylobacter jejuni dan juga Campylobacter coli, yaitu bakteri untuk penyakit utama Campylobacteriosis. Dan penyakit Campylobacteriosis yang disebabkan oleh bakteri Campylobacter dianggap sebagai penyakit zoonosis dan prevalensinya pada manusia sangat meningkat. Untuk bearded dragon sendiri, gejala yang bisa dilihat sangat minim karena reptil sendiri sangat-sangat mudah untuk menyembunyikan rasa sakitnya dia, begitu. Dan juga bearded dragon itu bisa dibilang sebagai reservoir dari bakteri Campylobacter jejuni, dan juga gejala yang dapat dilihat paling hanya anoreksia atau kekurangan nafsu makan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan beberapa resiko terkena penyakit Campylobacteriosis, seperti pemilik dari bearded dragon itu tidak mencuci tangan setelah memegang atau setelah menghandle bearded dragonnya. Yang kedua, tempat yang kotor itu juga dapat menyebabkan bakteri Campylobacteriosis ini dapat menyebar sangat cepat. Yang dari kotoran reptil dapat mencemari air dan juga wadah air. Dan juga skomatanya yang mengalami kondisi hidup itu pola makannya yang buruk dan juga kurangnya perawatan dari dokter hewan. Dan juga reptil yang berkeliaran bebas di rumah, dan juga reptil yang dikonsumsi manusia seperti ular, kadal, dan banyak lagi. Dan juga ada faktor yang sangat penting dari sebagai pemilik bearded dragon, yaitu dengan mengasih pakan bearded dragon sendiri. Di saat kita ingin mengasih makan bearded dragon, kita harus menjaga pakan tersebut itu jauh dari penyakit dengan cara mengkarantina karena makanan dari bearded sendiri itu sangat beragam, seperti ulat hongkong, kucing rubia, dan banyak lagi. Itu harus di karantina dulu seperti 8 hingga 10 jam agar bakteri-bakteri yang terdapat di dalam pakan tersebut bisa hilang. Dan juga memberi makan bearded dragon tikus atau mencit itu dapat meningkatkan risiko paparan bakteri Campylobacter, seperti itu. Hewan pengerat juga merupakan pembawa dari bakteri Campylobacter, dan juga ketika reptil mengonsumsi hewan pengerat yang terinfeksi, mereka juga dapat menjadi pembawa bakteri tersebut. Untuk bearded dragon sendiri sama seperti reptil lainnya yang dapat membawa bakteri Campylobacter itu pada ususnya tanpa menunjukkan tanda-tanda gejala. Sama seperti Salmonella, bakteri ini dapat terbawa melalui fesesnya dan dapat mencemari lingkungannya, termasuk permukaan yang disentuhnya,
kandangnya, dan juga bahkan beberapa benda apapun di dalamnya. Karena bearded dragon biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda Campylobacteriosis atau satu-satunya cara untuk memastikan kita sebagai owner untuk tahu apakah bearded dragon kita terkena Campylobacteriosis atau tidak, itu dengan cara uji lab dengan mengambil darah dan banyak lainnya. Di sini saya akan memberitahukan beberapa cara untuk mencegah Campylobacteriosis yang dari reptil. Yang pertama itu seperti biasa mencuci tangan secara menyeluruh sebelum dan juga sesudah kita menangani hewan tersebut atau kita sedang menghandle hewan tersebut. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang. Ini merupakan salah satu yang terpenting karena dari kandang sendiri itu pasti terdapat ada fesesnya juga di sana, dan juga patogen-patogen lain yang kita mungkin tidak tahu itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus membersihkan kandang dari bearded dragon sendiri itu sebersih-bersihnya. Dan juga yang ketiga itu hindari kontak dekat dengan kita seperti mencium atau memeluk bearded dragon kita, karena penyakit-penyakit yang sudah saya sebut itu berpotensi zoonosis yang tanpa menunjukkan tanda-tanda penyakit. Yang keempat yaitu batasi akses bearded dragon itu ke area-area yang penting seperti tempat kita makan dan juga tempat kita bertidur, karena patogen dari mereka itu menempel pada tubuh mereka dan juga itu bisa menyebar bila mereka kemana-mana. Dan juga yang terakhir yaitu pemeriksaan hewan rutin. Di saat kita tahu bearded dragon kita itu anoreksia atau kekurangan nafsu makan, kita bisa langsung bawa ke dokter hewan agar bisa dicek dan juga penanganan selanjutnya bisa ke yang ahli. Sekian dari saya mengenai apa itu Campylobacteriosis dan juga Campylobacteriosis pada manusia dan juga Campylobacteriosis pada bearded dragon. Semoga ini bisa dijadikan edukasi, dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.